Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan episode kali ini kita akan lanjut cerita sebelumnya, di mana Sentot dan Edi memasuki kawasan desa yang bernama Desa Siluman untuk memenuhi undangan dari teman SMP dari Mama yang mengundang mereka dalam acara pernikahan dari anaknya. Tapi ternyata ada sebuah misteri yang terus menghantui mereka, sehingga Edi dan Sentot harus berusaha ikut memecahkannya. Nah, seperti apa kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Jalan menuju desa asal Purnomo semakin sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar. Rohman yang menyetir motor tua itu tampak serius, sementara Sentot duduk di tengah dan Edi paling belakang, menenteng senter kecil yang sudah mulai redup. Aku nggak enak nih, kenapa kita harus lewat jalan setapak ini sih Om? Ini mah bukan jalan desa, ini jalan ke alam sebelah. Celoteh Sentot sambil terus menengok kanan kiri. Rohman mendengus. Ini jalan tercepat, lewat jalur utama butuh 2 jam lagi, bisa-bisa subuh baru sampai. Tiba-tiba ban motor selip di tanah licin yang baru saja diguyur hujan sore tadi. Ketiganya terpental jatuh ke tanah basah. Motor rebah di pinggir jalan. Aduh, belalaiku jadi korban lagi. Sentot mengadu keras. Rohman duduk di tanah sambil meringis. Tapi saat dia akan berdiri, geraknya terhenti. Di depannya, hanya berjarak setengah meter, terdapat sepasang kaki besar, hitam dan berlendir. Nafasnya tercekat. Perlahan ia menengadah dan melihat sesosok tinggi besar berbulu lebat dengan mata merah menyala. Rohman berteriak sekeras-kerasnya sambil berlari tak tentu arah, menabrak semak-semak lalu terjerembab. Namun belum sempat ia bangkit, dari balik kegelapan muncul pocong-pocong berkain hitam. Tidak hanya satu, tetapi banyak. Mereka berdiri rapat menghalangi arah lari Rohman. Tidak ada suara, hanya kehadiran yang membuat kulit merinding dan kaki gemetar. Ya Allah, ya Gusti, aku belum kawin, aku belum bayar utang warung kopi. Rohman berbalik arah, lari balik ke tempat motornya jatuh. Begitu dia sampai di tempat motor, ia kembali jatuh karena terpleset. Tubuhnya pun penuh lumpur. Dari balik semak muncul sosok kecil dan hitam legam. Rohman pun menjerit. Sosok itu mendekat dengan mulutnya terbuka lebar. Aduh Om, aku ini Sentot. Dipikir siapa? Tuyul. Ini lumpur semua. Mataku ketutup lumpur sampai gak bisa napas nih. Teriak Sentot marah sambil menyekam mukanya dengan tangan. Edi muncul sambil tertawa pahit. Matamu yang ketutup kenapa gak bisa napas? Udah gak usah pada lebay. Ayo nyalakan motornya lagi. Tapi dari balik pepohonan, suara tawa halus perempuan menggema. Suara itu berulang, semakin dekat dan semakin dekat. Sentot langsung memeluk Rohman dari belakang. Edi mengangkat motor yang tergeletak mencoba menenangkan. Tapi ia mulai menyadari malam ini bukan malam biasa. Setelah melewati hutan yang penuh kejutan mistis, akhirnya roda motor tua itu menyentuh kembali jalan aspal. Meski masih gelap, garis langit timur mulai memerah, tanda fajar akan segera datang. Oke, udah aman. Pocongnya nggak ikut kan? Kata Rohman sambil menoleh ke belakang sedikit trauma. Sentot hanya bergumam. Kalau ikut, kita suruh bantu dorong motor. Edi menunjuk ke arah kiri. Itu ada warung kopi. Kita mampir dulu lah, bersihin badan. Mukamu Tot kayak tuyul Afrika.
Sentot menoleh ke kaca spion dan menjerit, "Ya Allah, astagfirullah, ini siapa? Oh, aku sendiri." Edi yang mendengarnya pun menatap malas. Mereka pun menepi di sebuah warung kopi pinggir jalan. Lampunya remang-remang. Warung sederhana tapi terlihat masih buka. Dari balik sana tampak seorang bapak tua duduk sambil membaca koran lusuh. Begitu ketiganya turun dari motor dan mendekat, bapak warung langsung berdiri dan berteriak, "Woi, setan, dari mana kalian? Jangan ganggu saya." Lalu ia berlari ke dalam warung sambil menutup tirai. Sentot yang mukanya penuh lumpur langsung berusaha menjelaskan, "Pak, kami bukan setan. Sumpah demi susu putih dan telur rebus, ini cuma habis kepleset." Ia menepuk-nepuk badannya. "Lihat nih, baju masih bau Rexona. Ini manusia asli, bukan tuyul." Tak lama kemudian, bapak warung mengintip dari balik tirai. Setelah memastikan mereka bukan makhluk halus, ia keluar dengan pelan sambil membawa handuk kecil. "Mau ngopi, Pak? Bersih-bersih juga sekalian, numpang duduk sebentar," kata Edi sopan. Setelah semua membersihkan diri semampunya dengan air dari keran belakang, mereka duduk di bangku kayu depan warung. Sentot memesan dengan semangat, "Saya susu putih 1, tolong yang manisnya kayak kenangan ya." Bapak warung tertawa kecil lalu berkata, "Kalian ini mau kemana malam-malam begini?" "Ke desa Randu Alas, Pak, bawa kabar duka," jelas Rohman singkat. "Bawa kabar duka?" "Iya, Pak, mempelai pria dari desa Randu Alas meninggal setelah resepsi." "Innalillahi." Bapak warung terdiam. Ia lalu duduk dan ikut menyeduh kopinya sendiri. Matanya memandang jauh ke jalan yang gelap. "Kalau boleh tahu, kalian dari mana?" "Kami dari desa Siluman, Pak," ucap Rohman. "Dan lewat jalan setapak belakang hutan," jawab Edi. "Berani juga kalian. Itu jalur yang sering dipakai oleh mereka," ucap si bapak pelan. "Mereka siapa, Pak?" tanya Sentot sambil mengaduk susunya dengan penuh semangat, tapi wajahnya waspada. "Saya dulu pernah kerja di sana, lama, sebagai tukang bangunan, dan pernah melihat sendiri waktu orang kampung mengadakan hajatan besar, seperti yang kalian ceritakan tadi." Edi dan Rohman mulai memperhatikan dengan serius. "Waktu itu ada pesta kawinan juga, tapi bukan manusia yang menikah. Saya mengantar tenda dan sound system, semua seperti biasa. Tapi malamnya, waktu mayang dimulai, suara gamelan berubah, jadi berat dan lambat, kayak bukan suara alat manusia lagi. Lalu semua penonton di lapangan tiba-tiba diam, berdiri, dan hilang satu persatu." Sentot yang meneguk susunya hampir tersedak. "Pak, ini cerita beneran atau borongan?" "Kalau bohong, saya nggak bakal jual kopi," jawab bapak warung datar. "Apa hubungannya?" Dia menatap mereka bertiga. "Hati-hati ya. Kadang mereka yang dari sana bisa ikut sampai ke sini kalau batas sudah dilanggar. Dan kalau itu terjadi, bukan cuma satu nyawa yang diambil." Semua diam, bahkan Sentot kali ini tak bersuara. Rohman meneguk kopinya cepat. "Kita harus segera ke rumah keluarga Purnomo sebelum terang. Kita sudah bawa kabar buruk, jangan sampai datangnya malah bawa bencana." Sentot bangkit sambil menyeka lumpur terakhir di dahinya. "Oke, kita lanjut, tapi tolong jangan biarkan aku duduk di atas tangki lagi. Aku tralala." "Apa itu tralala?" tanya Rohman. "Mungkin maksudnya trauma, Man. Anak ini mulutnya emang suka kepleset. Nanti juga terbiasa." Mereka tertawa kecil menutupi rasa cemas yang menggantung. Lalu motor tua itu kembali menggerung, melanjutkan perjalanan. Sementara di belakang, bapak warung hanya menatap mereka pergi dan bergumam, "Tamu dari dunia lain pun pasti ikut mendengar kabar duka ini."
Motor tua itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah joglo besar bergaya klasik Jawa, berdiri megah di tengah desa Randu Alas yang sunyi. Pukul 2 dini hari, suasana di sekeliling tampak lengang, hanya suara serangga dan desiran angin yang terdengar. Meskipun malam sudah larut, anehnya beberapa lampu rumah itu masih menyala. "Ini rumahnya?" tanya Edi pelan. Rohman mengangguk, menatap rumah kayu dengan atap limasan menjulang yang mencirikan status sosial pemiliknya. Rumah itu berdiri di atas pekarangan luas, dengan beberapa pohon kamboja tua mengelilinginya, menambah aura mistis dan sunyi. "Purnomo itu anak juragan sapi, keluarganya terpandang di sini," bisik Rohman. Sebelum mereka sempat mengangkat tangan untuk mengetuk pintu, daun pintu kayu besar itu berderit terbuka sendiri. Di ambang pintu berdiri seorang perempuan tua. Tubuhnya bungkuk namun sorot matanya tajam menembus malam. "Tidak usah mengetuk. Aku sudah tahu kalian akan datang," ucapnya lirih namun tegas. Ketiganya saling berpandangan, sedikit terkejut tapi segera menghormat sopan. "Nggih Mbah, kami dari desa Siluman ingin menyampaikan..." "Masuklah dulu," potong nenek itu, lalu melangkah perlahan mempersilahkan mereka. Mereka bertiga melangkah masuk melewati pintu tinggi rumah joglo itu. Di dalam, aula depan tampak luas dengan deretan kursi kayu ukiran berjajar. Lampu gantung kuno menggantung dari langit-langit. Di pojok tampak altar kecil dengan dupa yang telah mati, dan lukisan-lukisan keluarga yang menua bersama waktu. Mereka duduk sesuai isyarat, masih menahan detak jantung yang sedikit lebih cepat. Perempuan tua itu yang mengenakan kebaya coklat gelap dan jarik batik lalu memperkenalkan diri. "Namaku Mbah Ratmi, neneknya Purnomo," katanya sambil duduk perlahan di kursi rotan besar di hadapan mereka. Ia menatap mereka dalam-dalam. "Kabar buruk itu, Purnomo telah meninggalkan?" Ketiganya langsung terdiam. Rohman menunduk. "Nggih Mbah, kami diminta Pak Lurah Badrio untuk menyampaikan kabar duka." Sebelum kalimat itu selesai, Mbah Ratmi sudah mengangguk. "Aku tahu, sejak kalian masuk hutan tadi, langit Randu Alas berubah, angin berputar-putar di langit halaman, dan burung hantu berbunyi 3 kali di atas genteng." Sentot menelan ludah. "Hah? Tadi aku kira cuman angin biasa." Mbah Ratmi menatap Sentot. "Bukan angin biasa, Le. Itu tandanya garis antara dunia kita dan dunia mereka sedang bersentuhan." Mbah Ratmi menarik nafas panjang, seolah ingin membuang beban dari dadanya. "Sejak Purnomo bersikeras menikahi gadis dari desa Siluman, aku sudah bilang, batalkan, jangan diteruskan. Tapi tidak ada yang mau mendengar. Aku sudah lihat tanda-tandanya, mimpi buruk yang datang berturut-turut, bayangan hitam yang berdiri di tengah halaman saat dini hari." Ia bangkit perlahan dari kursinya, lalu berkata sebelum melangkah ke dalam rumah, "Tunggulah di sini. Aku akan bangunkan ayah Purnomo, biar dia sendiri yang dengar kabar ini." Dengan langkah pelan namun pasti, Mbah Ratmi berjalan masuk ke dalam lorong rumah joglo yang perlahan tertelan bayangan. Di balik lorong itu hanya ada suara lantai kayu berderit yang semakin lama semakin jauh dan hilang dalam kesunyian rumah yang menyimpan banyak rahasia. Di ruang tamu, ketiganya hanya bisa saling pandang, tak berani bicara terlalu keras, sementara aroma kayu tua dan dupa lama menyelimuti udara. Di luar, angin malam mulai bergerak pelan, seperti menyelinap dari balik pepohonan randu alas yang gelap dan dalam. Tak lama setelah Mbah Ratmi masuk ke dalam rumah, terdengar suara pintu kamar dibuka dengan keras.
seorang lelaki parubaya muncul dengan wajah kusut dan mata merah karena baru bangun tidur. Tubuhnya besar dan kekar, mengenakan kaos oblong putih dan celana kain lusuh. Sugeng, sang ayah dari Purnomo, juragan sapi yang terkenal di Randu Alas, melangkah cepat ke arah aula. "Apa maksud kalian datang tengah malam bawa-bawa kabar duka segala?" Suaranya lantang, membuat suasana rumah yang sebelumnya tenang menjadi tegang. Rohman berdiri dengan sopan, mencoba menjelaskan. Pak, mohon maaf, ngapunten sangat. Kami datang karena perintah Pak Lurah Badrio, putra panjenengan, Mas Purnomo, tadi malam meninggal dunia, Pak." "Apa?" teriak Sugeng, matanya membelalak dan wajahnya berubah merah padam. "Meninggal kenapa? Sakit? Anak saya tadi siang kami antarkan dalam keadaan sehat walafiat." "Kejadiannya agak sulit dijelaskan, Pak," jawab Edi pelan. Sugeng menggeleng keras, emosinya meledak. "Kalian apakan anakku?" Sentot yang dari tadi duduk di pojokan akhirnya berdiri dan berkata dengan nada sok bijak. "Pak, kalau aku boleh usul, tenangkan diri dulu. Ini jam 3 pagi loh. Bapak juga baru bangun, belum sikat gigi, belum ngopi. Jangan buru-buru nyalain orang, apalagi kami kan belum tidur juga. Malah belum dikasih minum." Sugeng menatap Sentot dengan tajam. "Kamu siapa?" "Sentot, teman seperjalanan, teman korban juga bisa dibilang, dan sedikit paham soal hal-hal gaib, mistis, makhluk-makhluk, jin, tuyul, gen..." "Cukup," bentak Sugeng. "Aku tidak percaya dengan semua cerita klinik itu. Kematian anakku harus diselidiki. Aku akan lapor polisi." Mbah Ratmi yang berdiri di dekat pintu lorong menghela nafas dalam. "Sudah aku bilang dari awal, Geng. Kematian ini bukan karena manusia, tapi kamu tetap keras kepala. Kamu yang menolak mendengarkan tanda-tanda dari alam." "Sudah, jangan mulai ceramah, Bu. Aku ini orang logis, bukan penakut macam kalian." Rohman melirik jam tangan tuannya, lalu menunduk. Pak, tugas kami cuma menyampaikan kabar. Kalau panjenengan berniat mencari keadilan lewat jalur hukum, kami tidak bisa mencegah. Silakan saja." Sugeng menatap tajam ke arah mereka bertiga, lalu melangkah ke belakang rumah tanpa sepatah kata pun, membiarkan aura kemarahan tertinggal di aula. Mbah Ratmi kembali ke tengah ruangan, mengangguk kecil pada Rohman. "Pergilah, Le, kembali ke desamu. Biar sisanya kami yang urus." Di luar, motor GL Max tua yang sudah berjasa sejak dari desa Siluman akhirnya kembali membawa 3 penumpang itu. Langit mulai sedikit terang di ujung timur, menyiratkan waktu subuh yang sebentar lagi tiba. Sentot duduk di tengah, seperti biasa, dengan jaket yang masih berlumur-lumpur dan rambut aut-autan. "Aku nggak nyangka lo, Ed," katanya sambil mengunyah sisa gorengan dari warung kopi tadi. "Ternyata keluarga Purnomo kaya raya, tapi ya gitu, keras kepala semua." Edi menepuk pelan kepala Sentot. "Kalau kamu punya anak juga keras kepala, aku yakin itu nurun dari kamu." "Kalau kepala nggak keras, kayak tahu dong," ucap Sentot memegang kepalanya sendiri. Rohman hanya tertawa kecil di depan. "Kita pulang dulu, banyak yang harus disiapkan dan banyak yang harus dijelaskan." Mereka melaju di atas aspal desa Randu Alas yang mulai dingin oleh embun. Jalanan masih sepi, hanya suara motor tua itu yang mengisi senyapnya perjalanan. Namun entah kenapa, di antara ketiganya ada rasa tak enak yang diam-diam tumbuh. Kematian Purnomo mungkin baru awal dari sesuatu yang lebih besar dan belum selesai. Sementara malam itu, rumah Pak Badrio hening senyap. Suara gamelan yang malam tadi mengiringi wayang masih teronggok di pojok halaman. Panggung kayu belum dirobohkan. Di ruang tengah,
Jasad Purnomo terbaring tenang di atas tikar pandan. Tubuhnya tertutup kain jari bermotif parang tua. Hanya sesekali terdengar isak tangis Ayudhya di sudut ruangan. Ia pingsan lagi, terbangun lalu pingsan kembali. Di sudut lain, Pak Badrio duduk bersedih, bahunya tertekuk. Di depannya Ustadz Imron duduk bersila, sorot matanya berat tapi tegas. Setelah beberapa detik kesunyian, Pak Badrio membuka pembicaraan dengan suara yang bergetar. Dia mati seperti ini karena apa, Ustadz? Purnomo patah tulang sampai tak berbentuk lagi. Ini bukan kematian biasa. Ustadz Imron menghela nafas panjang. Betul Pak Lurah, ini bukan sekedar kerasukan. Mayat Mas Purnomo ditemukan dengan tulang-tulang yang patah di mana-mana, seperti tubuhnya dipelintir dari segala arah. Jin itu yang mengklaim perjanjian leluhur tidak hanya mengambil nyawa, tapi menghancurkan tubuhnya. Tangis Pak Badrio tertahan, suaranya mengeras. Perjanjian leluhur itu, apa benar mereka punya hak setengah dari manusia? Ada ritual yang dulu dilakukan leluhur kalian di Sendang, Pak. Suatu ikatan tak tertulis antara manusia dan penghuni lama. Mereka menginginkan Ayudhya sebagai salah satu bagian dari perjanjian. Pak Badrio berdiri tiba-tiba, menggebrak meja kayu ukir. Aku ingin tahu isi perjanjian itu. Aku ingin menghadap mereka, menuntut keadilan. Ustadz, besok sebelum fajar, kita harus ke Sendang Keramat. Aku akan paksa mereka menebus nyawa anakku. Pak Lurah, itu jalan berbahaya. Biarkan saya yang akan menghadapi mereka. Tindakan mereka sudah di luar batas. Ada sunyi sejenak, hanya suara nafas berat keduanya yang terdengar. Kemudian Pak Badrio menepuk bahu Ustadz Imron. Air matanya menetes. Suaranya serak tapi tegas. Bawa aku ke sana, Ustadz. Aku rela bertarung dengan apapun. Izinkan saya yang menghadapinya, Pak. Bapak sebagai tuan rumah pasti harus mengurus lebih banyak hal di sini. Apalagi keluarga Purnomo pasti ke sini untuk meminta pertanggungjawaban atas meninggalnya anak mereka. Semoga Allah memberikan kita kekuatan. Mereka berdua terdiam, memandangi jenazah yang terbaring di tikar pandan. Di luar, malam masih kelam. Sementara di tempat lain, motor Honda GL Max mendadak menderu pelan saat memasuki jalan pintas hutan desa. Jalan setapak sempit itu hanya cukup untuk satu motor. Diapit rerimbunan ilalang dan akar pepohonan yang menonjol. Kabut tipis melayang di antara batang pinus, membuat sorot lampu depan seperti pisau cahaya yang memotong kegelapan. Rute pertama menuntun mereka ke kiri. Di bawah kanopi pohon terembesi tua, daun-daun kering gemerisik diterpa angin malam. Di ujung tikungan, akar setinggi lutut nyaris merobohkan motor. Rohman memperlambat laju, memperlahan menurunkan kecepatan. Ini jalannya bener kan? Tanya Edi, suaranya serak karena menahan gugup. Rohman mengangguk, tapi alisnya berkerut. Seharusnya, ini jalur buntu. Tapi jalannya aku kira di sini. Sentot duduk tenang di tengah, membetulkan posisi duduknya. Santai aja, aku paham hutan. Hutan itu isinya pohon semua. Semua orang juga tahu, Tot. Namanya hutan ya pohon semua. Cuman kemana arahnya apa kamu tahu? Aku cuma paham hutan, gak paham jalannya. Udahlah, gak usah ngomong lagi, bikin tambah pusing. Harusnya kamu gak usah pusing lagi, Ed. Biar aku tambah ngomong. Tot, diam. Mereka belok kanan setelah melewati batang kayu tumbang. Jalan semakin menanjak. Tanahnya licin berlumpur. Tanaman paku-paku kecil berjatuhan ke jok motor, menembus jaket dan celana. Tangan Rohman gemetar saat memegang setang. Edi mendesah. Gak ada sinyal. GPS kita buta. Sentot menepuk pundak Edi. Tenang, aku bawa GPS alam. Aku petualang super. Kita tinggal ikuti suara jangkrik.
pasti ketemu jalan keluar. Jangkriknya di mana-mana, Tot. Mereka terus maju, menyusuri jalan berkelok. Batang kayu yang dipangkas warga kini terbaring berserakan, bekas tebangan yang belum diangkut. Lampu penerangan sesekali memantulkan mata serangga nokturnal. Setelah beberapa menit, jalan terasa familiar, tapi justru membuat mereka terombang-ambing. Di persimpangan pertama, mereka ambil kiri. Lalu di persimpangan kedua, yang terlihat persis sama, mereka ambil ke kanan. Tapi ujung jalan membawa mereka kembali ke titik semula. Pohon terbesi besar dengan tanda tusukan paku karatan. Rohman menghentikan motor. Nafasnya terengah. Aku rasa kita muter-muter. Ini bukan jalan keluar. Edi menurunkan helm dengan muka pucat. Aku takut. Kita berangkat dari jalan tadi? Jalan Trembesi. Kita balik lagi yuk. Sentot malah tertawa kecil. Hah, inilah petualangan sebenarnya. Kalau sudah muter 360 derajat, berarti kita di atas titik pusat. Kita sejatinya hanya perlu... Hentikan ocehanmu. Kita ini sedang berputar-putar dan tidak menemukan jalan keluar. Bentak Rohman, tangannya gemetar. Ide bagus. Sentot mengangkat jempolnya. Ide bagus apa? Aku berhenti mengoceh. Edi melempar pandang dengan frustasi. Baguslah kalau sadar diri. Sentot mengangguk dramatis. Syukurlah kalau itu membantu. Rohman mendesis. Udah, kita tunggu fajar di sini aja. Baru cari jalan di siang hari. Hening, hanya suara jangkrik dan dedaunan basah. Sentot tiba-tiba menepuk setang motor, menatap kedua rekannya dengan tatapan meyakinkan. Tenang, aku petualang super Gunung Lawu. Tapi ini bukan Gunung Lawu. Lah iya. Kok lah iya? Lah iya bener. Ya udah jangan sok tahu. Motor berdengung pelan saat mereka terdiam di tengah jalan setapak. Tanpa sinar matahari, hanya temaram kabut yang melekat di antara batang-batang pepohonan tinggi. 4 jam telah berlalu, padahal seharusnya mereka sudah menyongsong pagi. Namun di sana, waktu terasa tertahan. Rohman menepikan motor di pinggir jalan. Lengan bajunya sudah lembab karena embun dan tatapannya tampak lelah. Kita tungguin orang cari kayu bakar kok. Sampai pagi gini belum nongol ya. Aku rasa kita bukan lagi di hutan desa, ujarnya pelan. Edi mengangguk. Mata semalam berjaga membuatnya sulit berkedip. Aku juga merasa aneh. Mataharinya lenyap kemana ya? Gumamnya. Mataharinya nggak ada di sini, Ed. Adanya di kota. Bukan matahari swalayan, Tot. Matahari, nggak usah diiklanin. Sentot walau berumur 7 tahun malah terlihat antusias. Ia berdiri di dekat motor, menebar cahaya senter ke pepohonan. Kalian tahu, di cerita orang tua, kadang di hutan kita terlempar ke dimensi lain, di mana fajar tak pernah datang atau malah datang tanpa terang. Seru kan? Edi menatap setengah tak percaya. Seru dari mana? Aku mau pulang, Tot. Setelah berdiskusi beberapa menit dalam keheningan yang menekan, Edi mematikan motor, menunduk dan terdiam. Lalu ia berdoa singkat, memohon petunjuk agar bisa keluar. Ya Allah, tunjukkanlah jalan. Iya ya Allah, jalan yang ada tukang es cendol. Gak usah ditambahin gitu, yang penting kita pulang. Tapi kan kalau pulang terus ada es cendol seger, Ed. Iya sih, tapi berdoa yang penting-penting aja, Tot. Setelah berembuk, dengan satu anggukan, mereka memutuskan bergerak lagi. Rohman menyalakan motor, Edi menyalakan lampu depan. Sentot mengunci senter di sabuk. Motor kembali melaju, menembus kabut pekat. Di kanan dan kiri, bayangan gelap berkelebat, sekilas seperti siluet manusia, lalu hilang bersamaan dengan gemerisik daun. Suara rapat ranting, bisikan lirih, kadang tawa pelan bergema tanpa arah jelas. Tiba-tiba, di antara pohon-pohon trembesi dan jati, muncul
bayangan berjubah hitam yang memanjang ke atas, 2 pasang kaki tanpa tubuh, kemudian siluet lengan panjang, dan ujungnya samar menyerupai kepala tanpa leher. Motor pun berbelok mengikuti jalur setapak. "Stop, stop, stop!" teriak Edi. Namun motor masih terus maju sedikit, seakan ada gaya tarik gaib. Lampu depan menyorot kabut, menari-nari antara batang kayu, menciptakan ilusi berkelebat. Kemudian sebuah suara bergumam berat bergema di antara pepohonan. "Kalian mau kemana?" Suara itu memantul, lalu perlahan berubah menjadi jeritan binatang. Edi menutup telinga, Rohman menahan nafas. Sentot malah menghidupkan senter ke arah wajahnya, membuat penampakan wajahnya menyeramkan. Edi yang melihat itu spontan terkejut. "Astagfirullah, kaget aku, Tot. Kamu jangan aneh-aneh gitu ah." "Aku keren kan, Ed?" "Bukan keren, tapi ngagetin. Orang kayak tuyul gitu." Di depan, berkembang di udara, di atas tanah yang retak, tiba-tiba muncul kepala seorang pria. Kulitnya lapuk, tulang pipi terekspos, mata buntu berwarna pucat, mulutnya menganga, rambutnya rontok, dan bau kematian terasa menyesak. Kepala itu bergerak lambat, melayang turun mendekat, seolah mengepung. Jarak mereka hanya sejengkal. Giginya terkikis oleh waktu, tertutup lapisan lendir, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Motor pun berhenti sempurna. Hening, hanya terdengar deru nafas Edi, gemerisik pakaian Rohman, dan detak jantung Sentot, yang kini terdiam menatap lurus tanpa rasa takut. Penampakan kepala busuk yang terbang itu spontan mengejutkan Rohman dan Edi. Namun Sentot menatapnya antusias. "Ed, ada kutang." "Kuyang, Tot. Yang beginian namanya kuyang. Kamu kalau salah ngomong mbok lihat-lihat situasi gitu loh." Belum sempat merespon, Rohman menstandarkan motor dan berlari sendiri menjauhi sosok itu, meninggalkan Edi dan Sentot di atas motor. Dia berteriak-teriak ketakutan dan berlari ke sisi lain hutan tersebut. "Ed, kamu jangan lari ninggalin aku ya. Aku ini sahabatmu kan. Kemarin aku bagi telur rebus, Ed. Ingatlah kebaikan-kebaikanku. Kita itu tim, Ed." Belum sempat Sentot menyelesaikan kata-katanya, Edi langsung membopongnya dan kabur dari sana, meninggalkan motor yang masih menyala. Cahayanya menyorot ke arah sosok kepala yang hanya tersenyum menakutkan. "Gak usah banyak koceh, nanti keburu ditangkap makhluk itu." "Mana bisa dia nangkap, orang gak punya tangan. Jangan takut, Ed." "Lah terus, ngapain kamu tadi takut? Minta jangan ditinggal." "Soalnya aku belum bisa naik motor sendiri." "Wah, alasan. Coba kalau aku udah bisa naik motor sendiri, aku akan menjalankannya, terus kutabrak kepala itu. Ngeng." Tiba-tiba terdengar suara tawa menggema, membuat Sentot yang digendong Edi terperangah. "Maaf Om Puyang, kata-kata tadi yang ngajarin Edi." "Kenapa jadi aku?" "Tuh kan Om Puyang, tangkap dia aja." Edi terus berlari tanpa arah, menembus semak dan pohon-pohon kering di dalam hutan itu entah kemana, meninggalkan kasus kematian Purnomo yang belum usai juga. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita petualangan Sentot dan Edi di sebuah desa siluman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Buat yang tidak mau ketinggalan episode selanjutnya, jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang. Sekarang saya Tama harus pamit, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau
kau tak relakan ku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah